السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيق وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخواني وأخواتي في الله، أيها الطلبة الأحباء, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta dan pengatur semesta alam ini, sehingga dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua urusan hamba-hambanya bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita upayakan di malam hari ini mendapatkan keridhaan darinya dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda aswatuna wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada umatnya senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ayat talabah al-hibah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang mana ditulis oleh Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Ad-Dhahabi, yang dikenal dengan Imam Ad-Dhahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Dan kita sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu, dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat, beliau Imam Ad-Dhahabi mengurutkan dosa besar yang keempat adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ya. Masih ingat semua santri? Yang pertama apa? Dosa besar yang pertama syirik. Yang kedua apa? Membunuh jiwa, qatlun nafs. Yang ketiga sihir. Yang keempat tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat ini dengan sengaja, maka itu termasuk dosa yang besar. Sebagaimana beliau Imam Ad-Dhahabi menyampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang yang setelah mereka menyia-nyiakan tentang salat, kemudian mereka mengikuti syahwat, ya, hawa nafsu mereka, dan mereka kelak akan dimasukkan, ya, mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kehinaan dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Al-Ma'un, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu yang mengerjakan salat, ya, lalai, ya. Sahun itu kata para ulama tafsir, alladzina yuakhiruna an waqti an salatihim, mereka yang mengakhirkan waktu salat, itu namanya sahun, ya. Sahun ini bukan orang yang meninggalkan salat, tetapi orang yang ketika mendirikan salat tapi waktu salat itu hampir mau habis, misalkan, ya,
Sholat asar ini sudah mataharinya hampir terbenam. Ya baru sholat asar, maka inilah yang dinamakan dengan apa? Sahur. Wa yamna'una al-ma'un, ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Mereka orang-orang yang melakukan riya dan menghalangi orang-orang yang ingin memberikan bantuan. Kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meninggalkan salat, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka apa? Neraka saqar, ya. Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena dahulu kami tidak mendirikan sholat, ya, tidak mengerjakan sholat. Mereka itu disebabkan perbuatan yang meninggalkan sholat, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar. Ya. Ingat di awal kitab kita sudah sampaikan bahwasanya definisi dosa besar apa? Yang mana itu ada ancamannya dengan neraka. Itulah perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ya, jadi yang banat, yang akhwat, ya, harus lebih awal lagi hadirnya. Ini kita menyampaikan bahwa bab yang keempat, ya, dosa besar yang keempat yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi adalah meninggalkan sholat. Kemudian di antara perkara-perkara yang harus kita waspadai yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalil dari as-sunnah bagi orang yang meninggalkan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah." Yang menjadi janjian di antara kami dengan mereka, perbedaan kami dengan mereka apa? Mereka yang mendirikan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah apa? Kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, "Man fatathu salatul 'asri habita 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan, melewatkan waktu salat asar, maka seluruh amalnya akan hangus, akan hapus. Ya. Artinya bisa meninggalkan sholat asar dengan sengaja ini, amal-amal kebaikan yang lainnya bisa berguguran. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, bainal abdi wa bainas syirki tarkus shalah. Yang membedakan, ya, antara, ya, orang-orang yang muslim dan orang-orang yang musyrik adalah mereka yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan, ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang besar, ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main, ya, atau kita bermudah-mudahan di dalam masalah sholat ini. Kenapa? Karena sholat ini suatu amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan apa di akhirat yang pertama kali Allah akan hisab mereka? Amalan apa? Sholat, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, ya. Jadi pertama kali yang akan dihisab amal manusia adalah salat, ya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau dia tetap mendirikan salat, maka dia akan termasuk orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang selamat, ya. Wa in fasadat, kalau salatnya itu rusak, ya, apa jadinya? Faqad khaba wa khasar, maka dia akan merugi, ya. Dia akan bangkrut, ya. Dia akan celaka, orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, ya. Kemudian ayat talabah, ya, al-ahibbah, betapa pentingnya, ya, salat ini termasuk di antara rukun Islam. Rukun Islam keberapa salat ini? Yang kedua, dalilnya apa?
Hadits Nabi apa yang berbunyi apa? Bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Terus, wa anna Muhammadar Rasulullah wa imus shalah wa tu'tiyaz zakah wa suma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Jadi yang kedua adalah masalah rukun Islam salatnya. Sehingga orang yang meninggalkan salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah ta'ala. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan lepas darinya, ya. Berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dan salat ini yang menjadi pembeda, ya, antara muslim dengan orang-orang kafir. Ya. Apalagi kalau sholatnya itu, ya, hanya sholat 2 hari raya, ya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi mereka terkadang, ya, dengan waktu-waktu sholat yang lainnya, sholat 5 waktu mengabaikan, tetapi pas sholat yang sifatnya sunnah muakkadah, mereka tidak mau luput darinya. Atau paling tidak mereka ada yang hanya sholat sepekan sekali. Salat apa? Salat Jumat. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, ada yang sholatnya sepekan sekali. Ya. Jadi orang-orang yang mereka itu meninggalkan sholat dengan sengaja, maka mereka berlepas diri, ya. Allah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan sholat dengan sengaja tadi. Ya. Oleh karenanya, ya, kepada thalabah jangan sampai kita ini dalam kondisi apapun meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, karena ini adalah perkara apa? Dosa besar. Di saat kalian sulit, sedang tidak punya uang, atau nanti misalkan kalian bekerja, ya, di sebuah perusahaan yang mana itu harus kalian bekerja keras, ya. Jadi terus didorong untuk bekerja keras, tapi jangan sampai kalian meninggalkan sholat, ya. Karena ancamannya besar, ya. Orang yang meninggalkan sholat tadi akan dimasukkan ke dalam neraka saqar, ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Karena dahulu tidak mendirikan sholat. Kemudian ucapan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, amma innahu la hadda li ahadin fil Islam adha'as shalah. Ya. Jadi tidak ada bagian, ya, di dalam Islam, ya, daripada orang-orang yang mereka itu menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, ya. Apalagi kalau hanya sedang putus cinta, ya. Jadi baru diputus kemudian sudah tidak sholat lagi, ya. Jadi jangan sampai, ya, dalam kondisi apapun, baik suka duka, jangan sampai kita ini meninggalkan perkara sholat tadi. Kemudian ada suatu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Beliau pernah menceritakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran ghairus shalah. Ya. Dahulu para sahabat mereka menganggap tidak ada suatu perkara yang menjadikan perkara itu akan, ya, menjadikan suatu kekufuran kecuali adalah sholat, ya. Jadi kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, maka pelakunya akan dihukumi sebagai orang yang kafir secara mujmal, secara global. Begitu juga kata para ulama bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah termasuk dosa besar min uqubatil ma'asi, ya. Dan di antara ancaman, hukuman-hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ini, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa idza nasiya nafsahu
ahammaluha wa afsadaha. Ya. Kalau dia melupakan dirinya sendiri, maka dia akan celaka, akan rusak dia. Wa qala aidan wa min uqubatiha, dan di antara hukuman yang Allah berikan kepada manusia ketika dia itu melalaikan solat, annaha tuzilun ni'amul hadirah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia itu akan kehilangan nikmat-nikmat yang besar, ya, nikmat-nikmat yang ia dapatkan. Wa taqta'un ni'amul wasilah, dan akan terputus, ya, akan terputus nikmat-nikmat yang berlanjutan. Fatuzilul hasil, ya, dan akan kehilangan, ya, apa yang akan dia dapatkan, dia hasilkan. Wa tamna'ul wasil, dan dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang ada, ya. Artinya sekali lagi, dalam kondisi apapun, ya, karena banyak, ya, orang-orang yang mereka itu tetap mendirikan sholat meskipun, ya, meskipun dia itu taruhannya adalah ekonomi, ya, taruhannya uang atau pekerjaan. Ada suatu perusahaan yang mereka itu mempekerjakan ada sekian karyawan, maka bosnya, ya, direkturnya itu mewajibkan mereka ini sholat 5 waktu. Dan ini yang menjadikan sebab kalau sudah kepotong 5 waktu, ya, jadi misalkan kalau dia ada shift, ya, shift siang malam, kan berarti setiap sholat harus terpotong waktunya 5 sampai 10 menit. Ya. Mungkin secara hitung-hitungan matematika dia akan mengurangi produksi dari barang-barang yang harus dia bisa produksikan, harus dia buat gitu. Tapi karena, ya, karena sang direktur ini yakin bahwa orang yang menjaga sholatnya maka akan Allah bantu mereka, maka Allah akan mudahkan segala urusan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya malah bukan kerugian yang ia dapatkan, tapi omset, yang keuntungan yang didapatkan itu semakin besar. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, kalau orang yang benar-benar menjaga sholat, ya, meskipun itu dilihat secara matematika akan mengurangi, ya, mengurangi omsetnya ataupun pendapatannya. Jadi misalkan kalian, ya, ketika jualan, ya, sekarang yang lagi laris kan jualan es teh jumbo gitu. Jadi ketika kalian pas rumah, ya, jualan es teh jumbo, lagi asiknya, lagi rame-ramenya, banyak pembeli. Akhirnya sampai asar, ya, jadi hampir maghrib belum sholat itu, akhirnya dia melupakan. Kemudian yang lebih parahnya adalah mengqadha sholat gitu, ya. Nah, ini nggak benar, ya. Jadi mengqadha sholat artinya orang yang menunaikan sholat itu ketika sudah kelewat batas waktunya, kalau dia sengaja maka tidak ada qadha di situ. Ya. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Kapan orang itu bisa mengqadha, ya, mengganti sholatnya ketika apa? Ketika apa orang itu boleh untuk mengqadha, mengganti waktu sholat? Ketika safar. Kalau dia itu ketiduran, jadi luput, ya, misalkan kalian bangun, ya, pagi, ya, itu misalkan jam 6 gitu. Jam 6 kan berarti sudah kelewat waktu sholat subuh. Maka ketika kalian ingat, segeralah mengambil air wudhu dan mendirikan sholat subuh. Jangan terus kalian itu nanti saya sholat subuh nunggu waktu subuh berikutnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Itu baru sah untuk mengqadha waktu sholat. Ya. Karena dia memang kelewat itu, terlewatkan dengan waktu sholat itu karena tidak disengaja. Tapi biasanya, ya, orang-orang yang terutama, ya, para petani yang di ladang, jadi mereka ingin mengqadha sholat, ya, karena dianggapnya bajunya masih kotor, ya, kemudian masih banyak pekerjaan, akhirnya nanti qadhanya sholat maghrib dengan sholat asar seperti itu. Maka ini termasuk orang-orang yang sahun. Apa sahun tadi?
orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Itu kategori sahur. Itulah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dia akan kehilangan nikmat-nikmat yang berlanjutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupnya itu wajahnya, ya. Kalau kalian perhatikan, orang yang selalu menjaga sholat dengan orang yang tidak mengerjakan sholat itu apa bedanya? Di wajahnya. Kalian bisa membedakan orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Apa perbedaannya? Apa? Wajahnya bagaimana? Wajahnya kusam, ya. Jadi wajahnya itu tidak ada, ya, tidak ada cahaya, tidak ada auranya, ya. Jadi sepertinya mayit gitu, ya. Jadi mayit yang jalan gitu. Orang yang nggak sholat itu sangat nampak sekali karena wajahnya tidak pernah tersentuh dengan air wudhu. Tapi orang yang terus menjaga sholat, apalagi waktu sholat sunnah dia jaga, maka rona wajahnya pun akan bersinar. Kenapa seperti itu? Karena wajah itu adalah pancaran dari hati. Ya. Jadi kalau ingin, ya, wajah kalian tetap, ya, kelihatan merona, ya, apalagi yang bagi akhwat, ya, santriwati ingin kelihatan glowing, tinggal sholat, ya, sholat, zikir, hatinya dibersihkan, hatinya terus berzikir, nanti pancaran wajah kalian akan terus semakin merona, ya, semakin bersinar. Jadi tidak perlu menghabiskan biaya untuk beli skincare, ya. Jadi itu caranya, ya. Jadi hati, ya, wajah itu pancaran dalam hati, ya. Kalau hatinya itu sedang ada masalah, maka wajahnya pun juga akan kelihatan sangat, ya, tidak bersinar, tidak merona. Tapi kalau hatinya senang, bahagia, hatinya digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka wajahnya pun juga akan berseri-seri, ya. Jadi sekali lagi, ya, wajah itu adalah pancaran dalam hati manusia. Ini terkait tentang dosa besar yang keempat. Jadi sholat itu yang membedakan antara muslim dengan kafir. Sehingga kata para ulama, ya, para fuqaha, mereka mengambil istimbat hukum. Wala raiba anna al-fuqaha qad ittafaqu ala man taraka as-shalah juhudan biha. Tidak ada keraguan, kata para ulama, bagi orang yang meninggalkan sholat secara juhud, ya. Juhudan, apa makna juhudan? Ya, orang yang meninggalkan sholat karena dia itu membangkang, ya. Dia pembangkang, tidak mau mengerjakan sholat, wa inkaron laha, dan mengingkari tentang kewajiban daripada sholat. Sholat itu enggak wajib. Sholat itu nomor 2. Apalagi yang disampaikan oleh orang-orang liberal, ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa tujuan daripada sholat itu apa? Tujuan daripada sholat, nama sholatul dzikri. Jadi sholat itu tujuannya untuk berzikir. Jadi kalau sudah berzikir maka tidak perlu sholat. Ayat ini ketika disampaikan ke para pelajar, mahasiswa, siswa-siswi, mereka itu mulai berpikir, oh iya, tujuan sholat itu berzikir. Kalau sudah zikir berarti nggak perlu sholat. Jadi kalau sudah sholawatan sampai talar, ya itu berarti udah nggak perlu sholat, karena tujuan sholat adalah berzikir. Maka inilah bahayanya kalau kita sudah terkena syubhat dari orang-orang liberal, dari orang-orang ateis, orang-orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat, itu sangat bahaya sekali, ya. Dengan mengambil dalil, kemudian dipelintir dalilnya itu dari makna yang benar, sehingga mereka pun, para mahasiswa, tidak mengerjakan sholat. Ya, ini banyak sekali di Indonesia, ya. Maka ini sudah terkena syubhat, dan juga orang-orang seperti ini akan merugi dunia dan akhir. Jadi sepakat, ya, para ulama, mereka mengambil istimbat
mengambil hukum bahwasanya orang yang mereka itu meninggalkan sholat dengan juhud, ya, dengan pembangkangan dan mengingkari kewajiban sholat, fahuwa kafir. Mereka itu dihukumi apa? Kafir. Kharijan anil millah bil ijma'. Mereka itu keluar dari agama Islam dengan sepakat para ulama. Orang yang membangkang, orang yang mengingkari kewajiban sholat, mereka hukumnya kafir. Ini sepakat para ulama. Adapun orang yang amma man tarakaha ma'a imani. Ini kalian harus paham. Orang yang meninggalkan sholat yang pertama tadi karena pembangkang dan mengingkari kewajiban, hukumnya apa? Hukumnya apa? Mengingkari kewajiban dan membangkang tidak wajibnya sholat, hukumnya kafir. Kemudian yang kedua, adapun orang yang meninggalkan sholat tetapi ada keimanan, mengimani, meyakini bahwa sholat itu wajib. Ya, beda, harus kalian bedakan ini. Kalau yang pertama, membangkang dan mengingkari kewajiban sholat, itu hukumnya kafir. Perlu dicatat, ya. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tetapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Wa'tiqaduhum bifardhiyatiha, ya, yang meyakini sholat itu wajib, walakinnahu tarakaha takasula. Tapi ia tinggalkan karena malas, ya. Ini harus kalian bedakan. Apa hukumnya yang kedua? Orang yang meninggalkan sholat tapi meyakini, saya yakin sholat itu wajib. Kemudian apa? Kemudian ia meninggalkan karena apa? Kasalan apa? Malas, ya. Jadi karena nggak punya fulus, ya. Nggak punya fulus buat jajan, akhirnya malas mau sholat, ya. Au tasyaghulan anha, atau disibukkan darinya, ya. Maka kata para ulama, faqad sharahatul ahadits bi kufrihi. Maka di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, ini pun secara terang-terangan adalah hukumnya kafir. Di antara para ulama mengambil secara umum, secara global, ya, secara zahir teks hadis tadi, bahwasanya fakafarata rikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat ini hukumnya dia kafir. Dan ini sebagaimana madhabnya Imam Ahmad, ya. Jadi dalam Imam Ahmad mengatakan orang yang dia itu meninggalkan sholat meskipun dia meyakini sholat itu adalah hukumnya wajib, tapi karena dia tinggalkan malas atau sibuk dengan urusan duniawi, maka Imam Ahmad mengambil kesimpulan sesuai dengan keumuman hadis bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah hukumnya kafir, ya. Dan ini juga manqul, ya. Manqul itu artinya diambil dari pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengatakan, sebagaimana di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Dan ini juga ucapannya jumhur ahlul hadis yang dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Hati-hati, kalian malas, ya. Pas nanti sudah selesai di pesantren, kemudian kalian bekerja, kalian sibuk dengan pekerjaan, atau malas karena lagi bokek nggak ada folusnya, akhirnya malas nanti sholatnya, nanti terus, ya. Diajak sholat nanti tak nitip wae, ya. Nggak bisa, berarti ini kan malas dia. Nah, sama hukumnya kafir. Ini kalau dalam pendapatnya Imam Ahmad, dan pendapat ini diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian di antara ulama yang berpendapat anna tariqas shalah yuqtalu haddan wala la kufra. Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat ini hukumannya yuktal. Apa makna yuktal? Dibunuh, ya. Haddan, yaitu dengan keras, la kufra, ya. Jadi hukumannya adalah dibunuh tetapi tidak dihukumi kafir. Ini pendapatnya dua imam. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ditulis, ya. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat
orang yang meninggalkan sholat hukumannya dibunuh tetapi tidak dihukumi sebagai kafirnya. Pilih mana, dibunuh atau kafirnya. Jadi nggak ada pilihan. Kemudian pendapatnya Imam Abu Hanifah terkait orang yang meninggalkan sholat, annahu yuhbasu hatta yusalli, ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat ini harus ditahan, ya, harus ditahan. Lalu ditahan, diapakan? Ya, dipenjara, ya. Harus ditahan sampai dia itu apa? Sholat. Kalau enggak sholat ditahan terus. Kalau dia sholat baru dilepaskan. Warrajih, mana pendapat yang paling rajih dalam hal ini? Ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat ini harus dituntut untuk bertaubat. Ya. Fa in taba, ya, fa illa qutila. Kalau dia mau bertobat, kalau enggak taubat hukumannya dibunuh. Ya. Ini pendapatnya dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Ya, mereka mengatakan yuktal, ya, harus dibunuh. Ya. Begitu juga ini dimasukkan dalam perkara dosa-dosa besar. Ya. Annaha la tukhriju minal millah. Kecuali mereka ini dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, meskipun hukumannya dibunuh tetapi tidak dikeluarkan dari agama Islam. Ya, kalau dalam madhab Hanabilah maka tetap dibunuh, riddah, ya, dia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir gitu ya. Artinya ini betapa besarnya permasalahan sholat, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Jangan sampai ketika Anda santri sudah selesai di pesantren, terdengar si fulan sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Karena sekarang komunitasnya mengikuti anak-anak jalanan, ya, anak-anak pang. Jadi sudah tidak sholat lagi. Padahal dulu santri yang rajin. Maka ini jangan sampai kita mendengarkan, ya, berita-berita yang aneh seperti itu. Jadi tetap kalian belajar di sini harus ditanamkan bahwa sholat ini hukumnya apa? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Ustadz? Guru? Siapa? Allah. Ya. Jadi harus ditanamkan. Yang mewajibkan sholat itu bukan ustadz, bukan guru, bukan orang tua, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, masih terkait tentang masalah sholat ini. Apa yang disampaikan oleh, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya para sahabat mereka berpendapat tidak ada sesuatu amal dari yang mereka kerjakan, ya, kecuali tentang amal itu bisa menyebabkan kekufuran selain daripada sholat. Jadi para sahabat itu mereka tidak berpendapat sesuatu, ya, suatu amal perbuatan yang dilakukan manusia menyebabkan atau meninggalkan itu menyebabkan kekufuran kecuali adalah masalah sholat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, ya, rahimahullah, ya. Tahu Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm ini salah seorang ulama pelapor dari madhabnya. Apa madhabnya Ibnu Hazm? Sama Daud, ya, Al-Dhahiri, ya. Jadi dalam madhab Al-Dhahiri beliau mengatakan la dzamba ba'da syirk a'dham min tarkis shalah hatta yakhruja waqtuha wa qatli mu'minin bi ghairi haqqin, ya. Jadi kata Imam Ibnu Hazm terkait orang yang meninggalkan salat, ya. Jadi tidak ada dosa selain dari setelah daripada perbuatan syirik yang lebih besar dosanya. Karena dosa yang paling besar apa? Syirik. Kemudian kata beliau selain syirik, ya, setelah syirik itu dosa yang paling besar adalah tarkus shalah. Apa? Meninggalkan sholat. Sampai dia itu benar-benar keluar dari waktunya. Wa qatli mu'min. Kemudian dosa besar setelahnya membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan, ya. Kalau di dalam kitab ini membunuh jiwa lebih didahulukan, kata Imam Ad-Dhahabi, itu termasuk dosa besar yang keberapa? Membunuh jiwa dengan sengaja ketiga, ya.
Tapi kalau Imam Ibnu Hazm, beliau mengurutkan dosa besar setelah syirik itu adalah meninggalkan sholat, baru dia itu orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Begitu juga yang disampaikan oleh hadis dari Hasan, an Huraits bin Qubaisah. Qala haddatsani Abu Hurairah, telah menceritakan kepadaku sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari manusia itu pada hari kiamat apa? Salat, Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau dia itu mengerjakan salat, perhatikan salatnya, insya Allah dia itu orang yang akan selamat dari api neraka. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau dia meninggalkan salatnya, salatnya kalau pas lagi ada fulus, kalau nggak ada fulus mampus. Jadi artinya dia nggak mau salat. Jadi orang-orang yang seperti ini, dia sholatnya itu hanya karena ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam masalah sholat ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yuhafid 'ala sholati lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Ingat, dicatat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menjaga waktu salatnya, orang yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, Dari orang yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhan, dan juga tidak mendapatkan bukti. Wala najatan, dan juga tidak akan selamat. Orang yang tidak menjaga salat, dia tidak punya apa? Cahaya, tidak punya bukti, dan tidak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abu Jahal wa Abi bin Khalaf laisa isnadu bidzalika, Dan juga dia nanti pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Ubay bin Khalaf, Meskipun laisa isnaduhu bidzalik, meskipun sanadnya tidak seperti itu, tapi ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan terkait tentang masalah orang-orang yang meninggalkan sholat ini, dia dihukumi sebagai orang yang kafir, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'ad, Mu'ad bin siapa? Jabal radhiyallahu an, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba dia mengucapkan persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Jadi orang yang bersyahadat, kemudian orang yang mengerjakan tentang sholat ini, maka Allah akan jauhkan dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa mu'arikhus shalah an waqtiha sahibul kabirah. Orang yang mengakhirkan sholat ini termasuk orang yang melakukan dosa apa? Dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah. Dan orang yang orang yang mengakhirkan waktu sholat. Kalian sholat misalkan jam 6, Jadi sekarang kan waktu sholat maju, jam 4 kurang. Jadi jam 5 ini sudah mulai syuruk gitu, Jadi sudah mulai terbit matahari.
Jadi kalau biasanya bangun jam 5 masih gelap, masih petang, sekarang sudah terang. Nah ini ketika dilakukan terus-menerus ya, ini sama dengan orang yang sahun. Apa sahun? Orang yang mengakhirkan waktu sholat. Itu arti daripada sahun. Ya. Kemudian, akni as-sholat al-wahidah. Sama halnya dengan orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Kalau dia mengakhirkan waktu sholat. Kaman zana wasaraqa. Ya. Kata Imam Ad-Dhahabi, ya, sama dengan orang yang berzina, sama dengan orang yang mencuri, orang yang mengakhirkan waktu sholat tadi. Lianna taraka kulli sholatin aw tafwitaha kabirah. Karena orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan waktu sholat, ya, melewatkan waktu-waktunya, maka termasuk di antara dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat, kalau dia terus melakukan seperti itu, ya, terus-terusan, salat subuhnya jam 5:30, kemudian salat asar juga jam 5:30, kemudian salat isyaknya misalkan sudah mau tidur setelah begadang, kemudian salat duhurnya sudah mau masuk waktu salat asar, maka orang yang terus melakukan waktu salat, ya, salat sampai mengakhirkan waktu salat ini, fahuwa min ahlil kabair. Orang seperti ini termasuk daripada pelaku dosa-dosa besar. Illa an yatuba, sampai dia itu bertobat kepada Allah. Fa in lazima tarqas shalah fahuwa minal akhsarin ashqiya al mujrimin. Kalau dia meninggalkan salat tadi dengan sengaja, maka orang ini termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang sengsara, dan termasuk daripada tindakan-tindakan kriminal, ya, tindakan-tindakan mujrim, orang-orang yang melakukan dosa besar, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini dikoreksi, ya. Catatannya dikoreksi, benar-benar nulis atau gambar atau nulis puisi. Jadi setelah ini dikoreksi oleh musyrif dan musyrifah. Nanti diurutkan, ya. Jadi dari dosa-dosa besar yang kita ambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Ad-Dhahabi, itu nanti dibukukan, ya, buat oleh kalian selama mondok di Hidayahul Islam, ya. Jadi selain ini di luar materi di kelas, kalian sudah punya materi tentang dosa-dosa besar. Dan ini nanti bisa jadikan buat kultum. Karena nanti kan 3 bulan lagi puasa, kalian di rumah harus tampil, ya. Nah, ini bisa jadikan materi buat kultum kalian, ya. Baik, naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.